Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rif Maulana, saya CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Sekolah saya yaitu SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Pagi ini saya akan melakukan observasi dengan Bapak salah satu guru di SMA Negeri 14 Bekasi, yaitu Bapak Suryo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Rif. Gimana kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak. Jadi pagi ini kami ataupun saya akan melakukan observasi tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak di kelas. Tapi sebelum itu kami akan melaksanakan yang namanya observasi. Baik. Di sini nanti saya akan menanyakan 4 pertanyaan yang akan Bapak jawab tentang apa yang nanti Bapak lakukan pada saat pembelajaran di kelas, ya Pak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Bapak nanti yang akan Bapak lakukan di kelas itu. Tujuan pembelajaran apa? Jadi tujuan pembelajarannya ini kali ini adalah sesuai dengan CP sejarah di Praaksara, yaitu memahami konsep dasar asal-usul nenek moyang dan jalur rempah. Oh, itu tujuannya ya? Tujuannya. Nah, baik. Sedangkan yang apa sih yang akan Bapak kembangkan untuk peserta didik, istilahnya yang akan dicapai oleh Bapak pada saat nanti pembelajaran di kelas itu apa? Ya, secara kognitif peserta didik atau siswa-siswa kita nanti akan diarahkan, dibimbing dan difasilitasi ya menuju memahami bagaimana sih proses kedatangan manusia gitu ya, datang ke negara kita secara geografis gitu, dan terlebih menumbuhkan bahwasalnya rasa nasionalisme tentang bahwasalnya ada fakta sejarah di mana peradaban di negara kita tuh berjalan sangat panjang gitu, sehingga sampai nantinya di kelas 12 nanti akan tercipta sebuah negara gitu ya. Di materi kelas 12 tercipta sebuah negara, yaitu namanya Indonesia. Oh gitu, jadi kognitif yang akan dicapai oleh Bapak khususnya di dalam pembelajaran sejarah itu ya Pak ya. Betul. Baik. Yang ketiga itu strategi yang akan dipersiapkan oleh Bapak pada saat nanti melakukan ataupun melaksanakan pembelajaran itu. Apa strateginya? Saya memakai diferensiasi konten ya, dengan membedakan gaya belajar anak. Jadi saya akan mencoba memfasilitasi dengan berbagai media ajar, misalnya seperti listening suara gitu, atau menonton video. Juga terutama dalam sejarah ada kekuatan tersendiri dari strategi mengajar ceramah gitu. Jadi kalau guru sejarah itu di setiap pertemuan sebenarnya wajib menyisipkan gitu ya model ceramah, karena memang disitulah storytellingnya gitu, bahasanya storytelling kalau sejarah. Beda dengan mungkin mapel lain yang sifatnya eksak gitu ya. Tapi dalam sejarah itu guru seharusnya punya kemampuan untuk storytelling, yaitu ceramahnya. Gitu. Jadi ada dua item. Yang pertama adalah diferensiasi. Sedangkan diferensiasi yang Bapak pakai adalah diferensiasi konten. Betul. Yang kita ketahui adalah diferensiasi kan dibagi menjadi 3 ya Pak ya. Betul. Proses, konten, sama produk. Nah, sedangkan Bapak yang menggunakan pada saat nanti pembelajaran adalah diferensiasi konten. Di samping itu Bapak menggunakan yang namanya metode ceramah ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini kapan sih Pak yang akan Bapak laksanakan pembelajaran ini, dan di mana waktunya kapan? Rencananya untuk kelas 10-9 itu hari Rabu, nanti di jam ke-3 kalau saya nggak salah tuh. Hari Rabu tuh berarti jam 10.20. 10.20. Oke. Nanti mungkin pada saat Bapak di kelas, mungkin saya akan ikut di kelas, akan mengamati bagaimana cara ataupun bagaimana penyampaian pembelajaran Bapak ke anak-anak. Baik. Di sini tujuannya adalah saya mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan untuk anak-anak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama Pak Ari. Nanti saya tunggu pada saat jadwal itu saya akan masuk ke kelas. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdoanya. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya. Ada yang nggak masuk? Ada ya? Ada. Ya, kita absen dulu ya. Antia Krista Dalena, Hanafi Apridinanto, Pratiko, Isnaini Malihatul, Yasmin Naura Dahayu, Kesia Azahra, Kevin Wahyu Yusuf, akhir. Kinanti Cantika, Muhammad Randi Fairuz, Muhammad Ijaz, sakit deh. Muhammad Zahran, Mutiara Dewi Azahra, Najwa Khairani, Naura Mazahra Wigati, Naisila Amanda Putri, Putra Akbar, Raffi Pradipta Salmon, Regina Deratu, Rembun Konsamtunawa, Rizani Husnul Khotimah, Sawa Putri Maharani, Seli Ayu Feratami, sakit ya? Nggak masuk. Syafika Akila Pasya, Siva Azahra Febriana, Tiara Putri Hermanto, Tristan Petrus Yombi, Yones Revano Pasaribu, Zeno Atala Zakir. Oke, baik. Terima kasih ya atas kehadirannya. Kita doakan teman-teman yang belum hadir mungkin karena sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Baik ya, sebelum belajar kita nyanyi dulu lagu wajib. Bisa berdiri semuanya tolong. Ya, dengan penuh semangat, oke? 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Tepuk tangan buat semuanya. Silahkan duduk kembali. Ya, materinya adalah praaksara. Nah, ini CP-nya nih, capaian pembelajarannya adalah peserta didik juga dapat memahami konsep dasar asal-usul nenek moyang dan jalur rempah, menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam asal-usul nenek moyang dan jalur rempah dalam ruang lingkup lokal, nasional, serta global. Jadi materi tentang apa? Mencari tahu asal-usul nenek moyang. Nah, secara spesifik hari ini kita belajar ini. Tujuan belajar kita hari ini. Ini harus kalian kuasain hari ini nih. Mengetahui konsep praaksara, ya, memahami proses kehidupan di bumi sebagai awal kehidupan nenek moyang bahasa Indonesia. Nanti ada pembahasan, ada video tentang dinosaurus. Pernah lihat dinosaurus? Nggak mungkin. Kapan lihat dinosaurus? Video ya. Nah, nanti ada video tentang dinosaurus ya, bagaimana sih awal kehidupan di bumi. Dan yang ketiga adalah memahami proses kebudayaan. Bagaimana sih proses manusia hidup sehingga punya kebudayaan yang maju seperti kita sekarang gitu. Apa manusia purba dulu langsung pegang handphone, apa bagaimana nanti kita lihat. Ya. Oke, sekarang kita ada pretest ya. Ada pretest. Ini masing-masing ya. Pretestnya dilakukan selama 10 menit, ada 10 soal, ya kan? Kerjakan aja, nggak usah nyontek, nggak usah lihat Google, nggak usah browsing, kalian kerjain aja sesuai dengan kemampuan kalian. Pretest ini nggak dijadiin nilai harian, cuma dijadiin alat ukur seberapa kira-kira kalian pernah atau sejauh mana kalian mengetahui tentang prasejarah, gitu ya. Bisa semuanya buka? Jangan lupa diisi namanya. Jawab aja semampunya, nggak usah googling, nggak usah cari tahu. Dapat 0, dapat 1, dapat 2, dapat 3, nggak apa-apa.
Sekarang setelah pretest kita bagi kelompok belajar. Nanti setelah kamu mendapatkan nama kelompoknya, silakan duduk bersama kelompoknya ya. Oke ya, di kelompok pertama ada kelompok Meganthropus, silakan dilihat namanya. Nah, langsung bersama teman-temannya, ayo. Yuk, langsung pindah. Sama kelompok kedua. Udah tahu kan kelompok pertama sama kedua duduknya di sebelah sana. Ya, udah pokoknya yang belum dapat kelompok berdiri dulu aja. Yang belum dapat kelompok berdiri dulu aja. Yang udah dapat kelompok langsung duduk sama kelompoknya. Ya. Ya, duduk sama kelompoknya. Yang udah dapat kelompok langsung duduk sama kelompoknya. Oke, kelompok selanjutnya Wajakensis dan Floresiensis langsung duduk sama kelompoknya ya. Yuk, adalah namanya, yang ada namanya langsung berdiri duduk sama kelompoknya. Wajakensis ada di depan, yang Floresiensis ada di belakangnya. Yuk, langsung duduk, ayo. Langsung duduk nih dari bangku ini nih, yang Wajakensis nih. Yuk. Ini bangku pertamanya. Nah, itu 3 bangku kan makanya. Ada 6 orang. Kalau kurang bangkunya seret aja bangkunya dari tempat lain. Mana? Itu di paling belakang, di belakang situ. Di belakang situ. Dah, ya duduk. Oke. Kelompok terakhir nih, Sapiens dan Soloensis. Ya, di sini kan kelompoknya. Untuk kalian di sini dan di sini. Zeno di mana Zeno? Ya udah duduk lah. Ambil bangku dari pojok lah. Ya, ntar dudukin orang kan ini. Iya, ada orang di sini. Ulang. Yang mana ini? Satu lagi, satu. Afrida, Akhenaton, Anissa kan nggak ada, berarti berlima kan? Terus sebelahnya Cia, Begin, Dimar, Syafika, Putra, Alia, ini lengkap nih harusnya 6 ya. 6. Nanti ada tugasnya, nanti ada tugas saya kasih. Duduk berkelompok dulu. Lima, kalau nggak masuk 1 kan tinggal 5. Yang nggak masuk siapa di situ? Kevin, berarti 5 sisanya. Ini yang nggak masuk? Hah? Sally 5 berarti. Ini lengkap, komplit. 2, Gak, Fatma 6 komplit. Ini Aisna ini, Mutiara, Naila, Naisila, Tiko sama Rafi kurang 1. Siapa berarti? Ijaz Kamil. Oke, udah duduk bersama kelompok ya. Baik ya. Kita lanjut ya. Ya, jadi nanti kalian akan mendapatkan tugas dan mendengarkan setiap materi yang saya berikan ya. Perhatikan dengan fokus, bentuk kerjasama sebaik mungkin. Nanti yang akan maju 1 orang. 1 orang itu menentukan nasib teman-teman yang lain. Oke, menentukan nasib teman-teman yang lain. Oke, gitu. Makanya didorong supaya kerjasamanya bagus dan solid. Oke. Udah selesai. Ada lagi yang belum tahu kelompoknya masih ya? Oke, baik. Pernah lihat gambar ini? Gambar apa ini? Gambar ya, yang berbentuk siluet. Tahu siluet ya? Hitam putih tuh. Siluet manusia. Nah, ini gambar. Nah, kira-kira di gambar ini apa? Misalnya dari kelompok pertama. Apa yang bisa dilihat dari gambar ini? Coba. Kelompok yang pertama dulu. Gantian. Evolusi manusianya perubahan itu dari mereka berdirinya Oke. Kelompok pertama masih Akhenaton, jawabannya dari kelompok pertama ya. Jadi jawabannya tentang apa tadi? Evolusi manusia. perubahan berdiri. Nah, oke, perubahan dari berdiri gitu ya. Yang kedua, coba kelompok kedua. Apa coba? Lihat yang kelihatan di gambar apa aja?
Imajinasi coba apa aja liatin. Dari kondisi atau perubahan dari apa menjadi manusia ini dikatakan oleh teori Darwin. Oke, pinter nih jawabannya. Tepuk tangan buat Putra. Jadi ya gambar ini adalah teori evolusi ilustrasi teori evolusi dari Charles Darwin gitu ya. Jadi gambar tentang evolusi manusia dari awalnya kera ya, jalannya bungkuk ya kan, kepalanya besar tapi nggak ada isinya. Nah, lama-lama kepalanya ngecil tapi isinya volume otaknya bertambah. Terima kasih untuk dua kelompok yang telah memberikan tanggapannya. Nanti kelompok lain ya, selanjutnya ya. Oke. Baik, ya. Kita akan belajar tentang konsep. Mana tadi spidolnya? Tadi ada ya. Mana tadi spidolnya? Di balik buku. Oh iya benar. Ya, saya akan menjelaskan tentang konsep dulu. Tadi di tujuan pembelajaran pertama kita ada tujuannya yaitu tentang konsep praaksara. Sebelum materi ini kita belajar apa kemarin? Coba kelompok 3. Sebelum materi ini, pertemuan kemarin kita belajar apa tuh? Ya, sebelum ulangan harian tuh waktu itu. Pembabakan. Apa? Pembabakan. Zeno apa yang kenceng, Nok? Pembabakan. Nyara belum sih, Nok? Belum. Ya, sekitar jajan ya, jemur ya. Apa pembabakan? Terus apa lagi? Apa, Tristan? Ilmu sejarah. Apa itu ilmu sejarah ya? Terus kelompok 4. Sebelum ini kita belajar apa aja? Apa? What? Sinkronik dan diakronik. Iya, betul ya. Teori-teori tentang ilmu sejarah. Baik, kita lanjutkan tentang praaksara. Praaksara. Oke, dalam periodisasi sejarah di Indonesia, praaksara itu masuk periodisasi ke berapa? Cakep. Pertama, ya. Udah pada pinter nih. Tahu gini nggak ngajar saya. Udah pada pinter, ya. Oke, praaksara masuk ke periodisasi yang pertama. Oke, kenapa dinamakan praaksara? Kita bahas secara kalimat, secara kata ya. Pengertian secara kata. Pra artinya sebelum. Sebelum. Aksara artinya apa? Aksara artinya? Oke, yang kenceng dong. Tulisan, gak usah malu. Tulisan. Jadi artinya apa nih? Sebelum tulisan. Kenapa sebelum tulisan namanya? Coba kelompok 5. Kira-kira Kinanti coba dari kelompok 5. Kira-kira kenapa namanya sebelum tulisan? Karena pada saat itu belum ditemukannya tulisan dan manusia purba masih tempelin tangan yang dibuat. Cakep. Ini baru jawaban nih. Jawaban luar biasa jawabannya. Kinanti ya, tos dulu sama Revan tadi. Ya, jadi betul ya kata Kinanti bahwasalnya manusia purba atau manusia praaksara tidak mengenal sama sekali tulisan. Nah, terus simbol hidupnya apa? Gambar. Tadi ya caplakan tangan, jejak kaki. Banyak tuh. Ilustrasi di goa, banyak hal ya. Nah, sebenarnya yang lebih tepat kenapa dinamakan praaksara adalah karena tidak ada satupun sumber sejarah di zaman itu, ya, di zaman itu yang ada tulisannya. Ngerti ya? Kamu udah belajar sumber sejarah kan kemarin? Nah, sumber sejarah, misal kita contoh ya, pada masa Hindu Buddha misalnya, ada sumber tulisan nggak? Ada. Apa contohnya? Prasasti, cakap Tristan. Candi, ada tulisan-tulisannya tuh, ada relief-reliefnya tuh di candi tuh, ya kan, ukiran-ukirannya. Oke, di masa kolonial Belanda ada sumber tulisannya nggak? Ada. Apa misalnya? Dokumen, arsip, betul. Begitu juga masa-masa selanjutnya. Di masa prasejarah nggak ada tuh bukti tulisan sama sekali. Adanya apa buktinya, sumbernya? Alat. Terus, bagus Raffi. Terus? Gambar, bagus. Terus? Apa, Putra? Fosil yang paling utama. Apa fosil? Fosil itu apa? Rangka, tulang yang membatu. Nah, jadi tulangnya mengeras tuh, jadi batu. Makanya dia nggak lapuk di tanah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada?
Nggak ada. Baik, kita akan menyaksikan sebuah video ya. Sebuah video yang akan kalian saksikan. Saksikan dengan cermat. Ingat, tugas ini kelompok. Semua harus menyaksikan dengan cermat. Guru 1. Sahabat, dimana hanya dengan waktu 9 bulan, kita bisa mendapatkan segala kemudahan. Begitu mudahnya kehidupan manusia pada nanti. Mati dulu oleh lampunya ya. Coba kali yang lain. Bagaimana kehidupan manusia pada masa ini? Kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Namun, kehidupan masa lalu menyebabkan interpretasi budaya dan kembali sejarah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pembabakan zaman prasejarah berdasarkan teologi atau ilmu batuan. Pada video kali ini, kita akan tengok pembabakan zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan teori arkeologi atau berdasarkan sejarah sejarah. Thompson, seorang ahli sejarah asal Denmark, membagi tentang prasejarah di Indonesia ke dalam 3 tema, yaitu zaman batu, zaman besi, dan zaman besi. Konsep ini disebut dengan Free Age System, yang didasarkan oleh penemuan peninggalan masa prasejarah. Sejarawan Indonesia, Patrick Mayo, mengadaptasi teori tersebut kemudian membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 2 tema, yaitu zaman batu dan zaman besi. Mari kita mulai dengan membahas zaman batu. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut Ada apa sih tadi di video? Apa yang kalian saksikan di video tadi? Ada nggak kelompok lain? Coba. Ya, tadi ke 6 kelompok semua udah rata dapat masing-masing tanggapan dari berbagai materi. Coba, ada nggak yang punya tanggapan? Individu deh, nggak kelompok deh. Individu, ada nggak yang punya tanggapan? Yuk. Saya kasih hadiah 1. Ayo, ada? Buat individu nih. Ya, Tristan, coba. Tristan. Pembagian zaman itu tentang jenis-jenis manusia purba pada zaman Paleo. Yang kencang, pembagian zaman batu, terus Ada pembagian jenis manusia purba zaman Paleo. Setelah itu ada pembagian zaman logam, zaman tunggu, besi sama tembaga, sama pembagiannya zaman itu berdasarkan dari tokoh siapa, dari T.J. Thompson sama R. Kemon. Nah, di situ ditampilkan di video ini itu menjelaskan tentang cara aktivitas manusia itu yang ditinggalkan dari hasil budaya mereka pada saat mereka hidup di zaman itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya buat Tristan. Ya, penjelasan lengkap. Ini hadiahnya buat Tristan. Terima kasih ya. Oke, masih ada hadiah lain nih nanti di kuis ya. Kan kita sering kalau ulangan harian juga saya sering ngasih hadiah kan. Nah, jadi seru. Pokoknya belajar tuh harus seru. Oke, ya. Kita ada soal tentang LKPD. Nanti soal tersebut kamu kerjakan secara kelompok. Ingat ya, dikerjakan secara kelompok. Waktunya kurang lebih 20 menit. Ya, waktunya kurang lebih 20 menit. Selama 20 menit itu kamu udah harus selesai. Ya, nanti kita ada gamesnya maju ke depan seperti saya bilang tadi, nanti ada hadiahnya juga, tapi yang maju ke depan 1 orang mewakili kelompok, tapi hadiahnya buat 1 kelompok. Oke? Ngerti? Ada petunjuknya ini. Ya, ini kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu. Nah, tugasnya nih ya, ada 3 halaman ya. Urutin tuh halamannya, belum saya staples, lupa. Ya. Ada halaman kosong yang terakhir kan? Ya, dapat halaman kosong yang terakhir kalau jawabannya enggak muat. Ya, kalau jawabannya enggak muat, boleh diisi di halaman terakhir ya, yang kosong. Kalau jawabannya enggak muat. Mana yang belum dapat kelompoknya?
Maaf. Boleh dioper tolong. Makasih. Ada yang punya spidol nggak? Masih punya spidol? Ada yang punya spidol di kelas? Oh, ini dia ada banyak ya. Nah, ini buat maju nanti. Kita kumpulin dulu. Ya, baik, dibaca baik-baik dulu petunjuknya di depan. Ada soalnya ada berapa? Soalnya ada berapa? Ada berapa nomor soalnya? 3 ya? Bener nggak? Soalnya ada 3 nomor. Dibagi dulu tuh, dibagi. Siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini gitu. Kan kalian berenam. Nah, harusnya gitu teorinya ya kan? Oke? Soalnya ada kenapa? Lebih? Apa? Kosong. Kenapa emang? Buat jawaban kalau kurang. Kalau jawaban kamu kurang panjang, kurang lebar kertasnya, jawabnya di situ. Sudah siap? Ya, silakan dikerjakan. Saya akan kirimkan materi lain dan link video tadi, juga link video yang lain dan artikel ya ke grup kelas kalian. Yang geologi yang paleo Nah, itu ada sumber-sumber belajarnya, ada artikel, ada video juga ya. Yang atas jangan nih, yang atas Google Form tadi nggak usah diklik ya, yang paling atas. Yang 2, 3, 4, 5 nih, ini semuanya video dan artikel, ada rekaman juga. Kalian bisa baca tuh, tergantung pertanyaannya apa, cari jawabannya di situ. Yang nomor 1 yang mind map sebenarnya ada petunjuk jawabannya di bawahnya kan? Nah, cuman kalian tinggal ngurutin sesuai sumber-sumbernya. Yuk. Lah, boleh lah itu makanya dikasih link. Makanya boleh lihat HP. Emang kudu begitu, kudunya mah. Ya, dicari. Typo mana? Ya, typo nggak apa-apa, tulis aja sih sama juga gitu. Tipe-tipe dikit nggak apa-apa tulisannya kok. Yang penting nggak tipe banyak ya. Nggak tipe dikit tulisannya nggak apa-apa. Ya, misalnya ada yang beda. Di tulisan kamu salah dikit juga nggak apa-apa. Bisa kan? Nah, itu. Bener tuh, cakep tuh. Yang lain ngerjain yang lain. Nah itu kan ya ini lagi udah. Iya, biar cepet. Apa? Jen? Gimana? Kan Tuh malah selfie Jeno. tentang ini kan arkeozoikum ini ada Pak. Mana? Ini Kan ini permintaannya apa? Kan secara ini. geologi. Mintanya ada? Ini ada. Mana? Kan enggak ada. Ini yang ini. Yang itu. Ya, yang itu. Ya. Ya, itu doang. Nah, terus dah tuh. Buru-buru. Dibebaskan di mana dulu, Pak? Mananya? Bebas di mana dulu? Bebas. Kan kertasnya makanya kasih 3. Biar bisa dibagi. Makanya nggak saya strapless kertasnya. Ya. Saya kasih pertanyaan rebutan. Gampang. Belum tentu salah jawabannya, kasih pertanyaan rebutan ya.
Pertanyaan rebutan. Oke, yang bisa jawab kelompoknya nanti ada clue selanjutnya. Baik, ya, pertanyaannya adalah ada salah satu alat ya dalam kehidupan yang tadi manusia purba tadi, dalam arkeologi ya, tadi pembagian arkeologi, ada alat yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Alat tersebut diberi nama dengan bahasa Denmark. Apakah nama alat tersebut? Pak Tristan Udah. duluan ya. Jawab Kinanti duluan. Ya, apa Kinanti jawabannya? Betul, tepat. Belum selesai. Artinya apa? Betul, tepat sekali. Oke, selanjutnya adalah Kinanti menentukan apakah timnya mau main apa dilempar. Main aja. Berarti timnya Kinanti nanti harus menjawab semua jawaban ini dengan tepat. Oke, kita pilih lawannya tim Kinanti. Ya, udah mutusin main ya? Yakin ya? Yakin nggak? Oke, kita cari lawannya dulu sambil mikir, diskusi dulu sambil mikir. Pertanyaan kedua, ini yang jadi lawannya Kinanti. Hanya ada 2 kelompok yang main ya. Ingat, hanya ada 2 kelompok yang main. Ya, hanya ada 2 kelompok yang main. Sebutkan selain di gambar yang di LKPD tadi, di zaman Megalitikum ada alat apa lagi? Tristan? Alat. Selain yang digambar tadi di soal tadi. Ada bangunan. Iya, apa namanya tuh? Bangunan sama gedung juga. Aryo, sarkofagus, apa nama artinya? 3, 2, betul. Jadi lawannya kelompok Aryo. Nah, lawannya Kinanti kelompoknya Aryo. Mau main apa Aryo yang main? Kelompoknya Aryo apa Kinanti yang main? Oh, yakin nggak mau jawabannya? Yakin. Ya, baik ya, silakan. Nanti kalau Kinanti gagal, ada jawaban yang salah dari 14 nomor ini, maka yang menang kelompoknya Aryo. Ya. Oke, silakan Kinanti maju ke depan. Atau yang lain juga boleh, cuma nulis doang mah. Bantuin. Iya, telepon juga boleh. Iya, ditulis. Sebutin teman-temannya, bantuin. Nomor 1 apa, nomor berapa yang diingat gitu. Ayo ya. Hampir di ujung pembelajaran kita. Kenapa saya sering banget ngasih kamu hadiah tuh? Biar semangat belajar ya? Bukan, salah. Menunjukkan saya peduli sama kalian. Masa saya aja peduli sama kalian, kalian gak peduli sama diri sendiri? Tuh jawabannya. Ya, makanya saya kalau ulangan yang nilai paling besar saya kasih hadiah. Ada soal kayak gini saya kasih hadiah. Kenapa? Karena saya peduli sama kalian. Masa kalian gak peduli sama diri sendiri? Ya kan? Saya nggak mau lihat lagi tuh besok ulangan semester ya. Ulangan semester isinya 17, 12 kayak kemarin. UTS kemarin. Ya, nggak lagi tuh ulang-ulangan gitu isinya tuh. Mana ada sekelas matematik 40 semua. Cuma Nawa doang yang cepet. Masya Allah ya kan? Itu kalian berarti nggak peduli sama diri kalian sendiri. Minimal kalau ulangan tuh tipsnya lagi masanya ulangan, stop yang lain tuh. Udah stop kehidupan lain. Urusin aja belajar. Hidupnya cuma 3, belajar, sholat, makan, belajar, ibadah, makan. Udah. Saat masanya ulangan ya. Itu. Udah yang lain tuh lupa. Lupain aja, tinggalin aja. Gitu. Baik. Sekarang kalian keluarin kertas selembar. Nggak usah sih, selembar berdua, bisa nggak? Kasih tanya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat seni karena pembelajar kali ini disuruh untuk berpikir cepat dan memahami presentasi. Terus bawahnya ada ceritanya, ada cita-citanya nih mau jadi perwira angkatan udara. Amin. Baik, paham sampai sini? Nah, ada pertanyaan soal pelajaran hari ini? Minggu depan ada tugas. Ya, tugasnya apa? Tugasnya menggambar salah satu alat kehidupan zaman purba, terus ditulis tuh di bawahnya fungsinya buat apa? Ya gitu ya. Paham? Tugasnya? Coba diulang tugasnya Zen. Apa Zen? Tugasnya apa tadi? Menggambar alat prasejarah. Terus di bawahnya? Ditulis untuk apa? Iya, fungsinya untuk apa? Oke. Sekali lagi ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak. Bener? Yakin? Yakin. Yakin?
Benar, benar. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Intinya tuh belajar kayak gitu. Belajar itu dan ilmu pengetahuan kalian ya. Tidak menjamin kalian sukses. Baik ya. Sebelum pelajaran kita akhiri ya, kita berdoa bersama-sama ya. Semoga kalian semua ya diberi kemudahan dalam mencapai cita-cita. Ya kan? Diperlancar rezeki orang tuanya. Ya kan? Dapat SNMPTN. Yang sekolah kedinasan bisa masuk kedinasan. Saya dan keluarga saya juga diberikan Kenapa harus ada doa sayanya? Kalau saya sakit dan guru-guru yang lain sakit, maka kesuksesan kalian akan terhambat. Bener gak? Ada yang mengantar kalian kesuksesan guru-guru kan? Nah, guru-gurunya berarti harus sehat. Betul? Betul. Ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, berdoa dengan tulus dan ikhlas, berdoa dimulai. Berdoa selesai ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ya, sebesar-besarnya jika ada kesalahan, jika bercandanya kurang berkenan, jika ada materi yang belum bisa disampaikan dengan maksimal, bisa ketemu nanti di depan, di luar ya, di luar jam pelajaran, ngobrol sesuai materi, atau saran-saran, Pak saya bingung mau sekolah ini, mau sekolah itu, tapi bingung pilih yang mana gitu, nggak apa-apa, boleh di luar kelas. Baik, saya juga sekaligus wali kelas kalian. Baik ya. Nah, sekali lagi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, boleh istirahat, jangan lupa sholat zuhur ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Uyo. Selamat siang Pak Arif. Alhamdulillah. Tadi sudah kita melihat Pak Uyo melakukan pembelajaran tadi di kelas 9 ya. Alhamdulillah ya. Jadi yang pertama di kesempatan ini kita akan melakukan pasca observasi setelah melakukan Bapak pembelajaran di kelas 10-9. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah refleksi tentang pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan, yaitu saya antusias sekali dengan apa yang Bapak lakukan. Yang pertama tadi Bapak didahului dengan doa ya. Kemudian pada saat doa Bapak persepsi itu sudah mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya ke pagi ini. Nah itu. Yang ketiga, saya lihat tadi Bapak dalam menentukan kelompoknya sangat unik. Saya lihat, yaitu dengan pertanyaan ya, kalau nggak salah tadi itu ya, dengan pertanyaan. Jadi anak yang termasuk ke kelompoknya Meganthropus, terus habis itu apalagi Pak? Pithecanthropus. Nah, kemudian Penamaannya emang diambil dari jenis-jenis manusia purba. nah itu sangat unik menurut saya. Itu yang membuat anak-anak antusias dalam pembelajarannya. Terus yang ketiga, pada saat kelompok saya sangat menikmati sekali. Di situ anak sangat aktif dan anak itu tidak terpaku pada apa yang Bapak inginkan. Jadi di sini Bapak itu sudah menerapkan student center, bukan teacher center lagi. Itu sudah bagus sekali Pak. Yang ketiga, modul Bapak yang digunakan tadi saya baca yaitu sudah berdiferensiasi. Tapi di sini Bapak mengambil diferensiasi proses dan konten ya. Karena tadi ada video yang Bapak tampilkan, yaitu asal usul manusia purba. Itu sangat sesuai dengan modul yang Bapak buat, diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kemudian di modulnya juga Bapak sudah ada KSE-nya ya, KSE-nya, kemudian ada sedikit LKPD yang sudah dikerjakan pada saat itu juga oleh anak-anak. Itu saya sangat luar biasa, Bapak bagus. Nah,
Maka yang poin yang kedua yaitu apa sih Pak tindak lanjut setelah Bapak melakukan pembelajaran pagi ini, tindak lanjutnya untuk selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya permasalahan yang terletak itu sebenarnya pada mata pelajaran yang sendiri. Oh gitu. Jadi di diferensiasi itu kan seharusnya runtutnya lebih bagus jika produknya juga diferensiasi. Jadi selain proses juga produknya berbentuk diferensiasi. Cuman saya ngeliatnya idealnya gitu. Nah, yang jadi permasalahan di diferensiasi adalah kalau di sejarah itu ada pakem-pakem khusus, misalnya taruhlah KD-nya menganalisis tentang penelitian sejarah, prosedur penelitian sejarah. Nah, produknya itu wajib berbentuk penulisan. Misalnya, Produknya ya. Nah, produknya bisa berbentuk penulisan atau dalam artian produk penelitian gitu kan. Oke. Nah, produk penelitian kan hasil riset gitu ya. Itu kan bisa ditampilkan ya paling bentuknya secara tertulis ya, bisa dalam bentuk PowerPoint atau penulisan artikel ilmiah dan lain sebagainya. Cuman kalau buat produk-produk lain itu agak susah. Nah, makanya di kedepannya saya sedang mencari cara di materi-materi mana saja yang kontennya bisa didiferensiasi seperti itu. Misalnya kayak kemarin Manusia Purba sebenarnya bisa didiferensiasi. Cuman karena melihat materinya harus dalam dan waktu tenggatnya pendek kan, nanti saya harus menggunakan lebih dari 2 pertemuan untuk membahas satu tema. Tema itu. Oke. Tapi itu yang akan Bapak lakukan ya selanjutnya. Oke. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi ini dari pra observasi kemudian ini saat ini ada pasca, bagaimana perasaan Bapak? Ya, tentunya bangga, puas ya. Jadi sebagai guru dan saya merasa dengan menjalankan prosedur atau sintak yang ada di setiap strategi pembelajaran, semua pembelajaran akan berjalan sukses. Caranya seperti itu. Jadi kepuasannya jadi terlihat gitu. Kelihatan anak-anak antusiasme anak-anak kan menggambarkan berarti anak-anak sebenarnya mengerti apa yang kita sampaikan. Kalau anak-anak malas kan dia kayaknya acuh atau malas ini nggak ngerti deh apa ya, ini bahas apa sih gitu. Kabur gitu. Di situ kita tidak berhasil ya Pak. Betul. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga nanti makin top lagi pembuatan modulnya dan saya tunggu waktunya untuk melakukan observasi lagi. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.